Salam saudara, mari kita satukan hati dalam doa untuk kita menerima firman-Nya yang luar biasa melawat kita. Haleluya, Bapa di surga, di dalam Yesus saat ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami buka hati untuk telinga dan hidup kami untuk diberkati dengan firman kebenaran yang mengubah hidup kami. Lawat kami sementara kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Roh Kudus dengan kuat kuasa-Mu menjamah setiap kami anak-anak-Mu ini. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Apa kabar saudara semua? Saya berdoa semua kita dalam keadaan yang terus terhubung dengan Tuhan dalam kasih karunia-Nya yang semakin kita kerjakan dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan. Amin. Mari buka Alkitab kita di kitab Roma pasal yang pertama ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Roma pasal pertama ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Mari kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan menerima kebenaran dengan tema Injil kekuatan Allah. Bapak Ibu Saudara, apa itu Injil? Sudahkah saudara semua tahu apa itu Injil? Saya akan memberitahu apa itu Injil. Injil dalam bahasa Yunani, bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, namanya Evangelion. Apa itu Evangelion? Evangelion itu arti harafiahnya adalah kabar baik. Terkait dengan kabar baik, di alam pikir orang-orang Israel, kabar baik adalah kabar tentang kemenangan dari sebuah peperangan. Seperti peristiwa pada waktu Daud pulang dari kemenangan setelah perang, lalu disambut oleh orang-orang perempuan-perempuan di Israel dengan bernyanyi berbalas-balasan. Saul menyalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Jadi kabar baik menurut pikiran orang Israel adalah kabar tentang kemenangan dari sebuah peperangan. Di alam pikiran orang-orang Yunani, yang disebut kabar baik adalah kabar tentang lahirnya putra mahkota seorang kaisar yang nantinya akan meneruskan pemerintahan dari kekaisaran di alam pikir dan kehidupan orang-orang Yunani. Nah, apa kabar baik? Apa Evangelion menurut Alkitab? Menurut firman Tuhan, Evangelion atau kabar baik tidak lain tidak bukan adalah Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus itulah Injil. Jadi kalau ada kabar, ada keterangan atau berita yang mengatakan Tuhan Yesus adalah Nabi yang menerima kitab Injil, itu adalah kabar atau paham yang salah kaprah. Sebab Injil adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dia datang dalam dunia ini untuk menebus dosa-dosa umat manusia, anak cucu Adam. Lewat kedatangannya, kelahirannya sebagai bayi di palungan di Bethlehem. Lewat kehidupannya yang menyatakan kerajaan Allah sudah dekat. Lewat kematiannya disalibkan, lewat kebangkitannya dari antara orang mati setelah 3 hari dan kenaikannya ke surga sebagai karya tuntas dari penebusan dosa-dosa umat manusia. Itulah yang namanya Injil. Injil adalah kabar baik tentang pengampunan dosa bagi orang-orang berdosa, kabar baik tentang kelepasan manusia dari jerat iblis dan kebinasaan.
Dalam filosofi wartawan, ya, filosofi wartawan, filosofi media mengatakan bahwa kabar buruk adalah kabar baik. Betul ya, kalau di berita-berita itu kabar buruk yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang buruk menjadi kabar baik bagi media untuk memberitakan berita itu, sehingga berita itu memiliki rating yang sangat tinggi dan akan menguntungkan perusahaan media tersebut. Dari kabar baik, kabar buruk bagi mereka kabar baik. Tapi kabar baik yang datang dari Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia ini, adalah kabar buruk bagi setan. Kabar baik atau Injil ini adalah kabar buruk bagi dunia ini, sebab dunia ini dihakimi oleh kabar baik, oleh kedatangan Tuhan Yesus. Bagi mereka yang tidak percaya kepada Injil, maka dalam diri mereka sudah ada kebinasaan yang membayang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur sampai saat ini kita berada dalam kasih karunia dan kita bersyukur kepada Tuhan. Coba kita ingat peristiwa kapan pertama kali kita mendengar berita Injil. Kepada kita diberitakan oleh seseorang, mungkin sahabat kita, mungkin keluarga kita, mungkin teman kita atau orang lain yang datang kepada kita dan memberitakan tentang Injil Tuhan. Dan saat itu kita dibuka hatinya oleh Roh Tuhan lalu menjadi percaya. Dan posisi saya dan saudara sampai hari ini, jika kita terus tekun dalam iman ini, maka saudara dan saya orang yang sangat beruntung di muka bumi ini. Saudara dan saya menjadi orang yang paling beruntung yang hidup di bawah kolong langit ini, sebab saya dan saudara sudah menerima berita Injil, percaya pada berita Injil, dan hidup di dalam Injil. Bapak Ibu Saudara, sebab di sini dikatakan apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, selanjutnya juga orang-orang Yunani dan bangsa-bangsa, suku bangsa di seluruh dunia, siapapun mereka, apa rasnya, apa warna kulitnya, apa sukunya, apa bangsanya, bagi mereka yang percaya Injil, maka bagi orang-orang ini adalah orang yang beruntung. Bapak Ibu Saudara, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan dari apa? Menyelamatkan dari murka Allah terhadap dunia ini. Sebab saat ini sedang berlangsung murka Allah. Kebenaran Allah sedang dinyatakan. Ada dua kebenaran Allah yang dinyatakan. Yang pertama adalah kelepasan, penyelamatan dari kebinasaan bagi mereka yang percaya. Lalu yang selanjutnya adalah murka Allah, tentang penghakiman terhadap dunia ini yang sedang berjalan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan saya dan saudara yang percaya dari kebinasaan. Setiap manusia ada di bawah murka Allah saat ini. Sebab manusia menyangkal kebenaran dan menggantikan Allah sejati dengan berhala-berhala. Walaupun mereka menyebut sebagai Tuhan yang sejati, yang pada sejatinya adalah bukan Tuhan. Tetapi saudara dan saya yang percaya, kita diselamatkan dari kebinasaan, dari murka Allah yang menyala-nyala. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah kita menerima Injil. Bersyukurlah saya dan saudara hidup di dalam Injil. Amin. Oleh sebab itu apa tindakan saya dan saudara sebagai orang yang sudah menerima Injil? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, jangan malu terhadap Injil. Paulus mengatakan firman ini, dikatakan ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Secara harafiah, teks Yunaninya mengatakan sebab aku tidak malu terhadap Injil. Jadi saudara, bagi kita orang-orang yang percaya, walaupun mungkin kita di bangsa ini disebut sebagai minoritas, jangan malu, berbanggalah sebab saya dan saudara sudah diselamatkan.
Saudara dan saya dibenarkan karena kita percaya dan beriman pada berita firman Tuhan, yaitu Injil. Jangan malu menjadi orang percaya. Jangan minder menjadi orang percaya. Paulus begitu kokoh keyakinannya. Paulus begitu kuat keyakinannya dan dia tidak malu terhadap berita Injil yang ia terima, yang ia hidupi, yang kemudian ia beritakan. Mari kita bersyukur dan berbangga sebab saya dan saudara orang yang beruntung di muka bumi ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan kita kecil hati, jangan kita menjadi malu, jangan kita minder. Mari kita percaya diri, mari kita bersyukur, mari kita berbangga karena Tuhan yang luar biasa yang menyelamatkan kita semua. 1 Korintus, kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-18, apalagi yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada kita. 1 Korintus pertama ayat 18 dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Luar biasa. Lalu ayat yang ke-23, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Jadi memang berita tentang salib, berita tentang Injil bagi orang-orang yang sok pintar itu merupakan kebodohan. Masakah kita percaya kepada Kristus yang disalibkan, mati sebagai yang terkutuk? Masakah kita mau berserah kepada orang yang mati terkutuk, sosok pribadi yang mati terkutuk? Tapi ini adalah inti daripada Injil keselamatan yang Allah nyatakan dan berikan kepada kita, umat manusia. Sekali lagi, Injil itu untuk umat manusia. Baik orang Yahudi, baik orang Yunani, baik orang Tionghoa, baik orang Manado, baik orang Jawa, baik orang Eropa, Amerika, siapapun manusia di bawah kolong langit ini, Injil itu bagi dan diperuntukkan bagi umat manusia untuk keselamatan manusia, dan bagi mereka yang percaya maka mereka diselamatkan dari murka Allah. Oleh sebab itu bagi saya dan saudara yang percaya, ini adalah berita yang adalah kekuatan Allah yang dahsyat. Bicara tentang kekuatan, Paulus membandingkan ketika ia mau pergi ke Roma, dan Roma pada waktu itu adalah negara yang adidaya, yang menguasai dunia ini. Dan mereka punya kekuatan apa yang disebut dengan legion, tentara-tentara penakluk yang luar biasa. Dan Paulus berbicara tentang kekuatan Allah, itu berarti kekuatan yang melampaui legion-legion Romawi yang menaklukkan bangsa-bangsa, yang menaklukkan dunia ini. Tetapi kekuatan Injil lebih dahsyat dari itu, Bapak Ibu Saudara. Maka Paulus tidak malu dengan Injil. Paulus tidak goyah tentang Injil, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, nyata kekuatan Allah. Maka saudara, mari berikan diri kita untuk selalu dibebaskan dari kehidupan-kehidupan dosa, dari kehidupan-kehidupan beban berat dari dunia ini, dan terimalah berita Injil dan hidupilah Injil. Maka saya dan saudara akan beruntung. Lalu yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap Injil? Yang kedua adalah kita memberitakan Injil. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Sama halnya apa yang dicontohkan oleh Rasul Paulus, betapa dia rindu sekali untuk memberitakan Injil bagi orang-orang yang ada di Roma. Ya, dan dia merasa berhutang baik kepada orang Yahudi maupun orang Yunani, atau bagi manusia di bawah kolong langit ini. Karena dia sudah menerima keselamatan yang dari Allah, hidupnya dibenarkan dari berita itu. Dan oleh sebab itu dia rindu semua orang, semua manusia mengalami apa yang dia alami berupa keselamatan, hidup
hidup berupa kelepasan dari murka Allah yang menyala-nyala. Oleh sebab itu Paulus memberitakan Injil. Bukan hanya di Yerusalem, bukan hanya di kampung halamannya, bukan hanya di Asia kecil, tapi dia sampai kepada Roma, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu mari kita yang sudah percaya, jadilah kita pemberita Injil. Beritakanlah Injil melalui kehidupan saya dan saudara. Hidup kita menjadi surat yang terbuka yang dibaca oleh banyak orang. Dan melalui kehidupan saya dan saudara, orang mengenal Tuhan. Dan beritakanlah Injil kepada orang-orang di sekitar saya dan saudara. Contoh gampangnya Bapak Ibu, bukankah ketika saudara menemukan sebuah restoran, warung makan, atau apapun itu yang saudara enak, saudara cocok, saudara begitu diberkati dan nikmat makan makanan itu, otomatis saudara dan saya akan bercerita dengan tetangga-tetangga kita, dengan teman-teman kita. Wah, di sana makanannya enak. Kalau engkau pergi ke sana, silahkan mampir ke sana, dijamin enak. Soal makanan yang berakhir di jamban, ketika saya dan saudara itu menemukan makanan enak, maka kita bercerita dengan orang lain. Lebih-lebih ini adalah berita tentang keselamatan. Ini berita tentang hidup antara neraka dan surga. Oleh sebab itu jangan biarkan saudara sekeluarga kita tidak mendengar berita Injil. Jangan sampai kita biarkan sahabat-sahabat, teman-teman saya dan saudara tidak menerima atau mendengar berita Injil. Sebab orang yang mendengar Injil, maka kemudian dia dijamah oleh Tuhan, maka timbul iman. Maka iman itu akan menyelamatkan dia. Haleluya, puji Tuhan. Dan ketika saya dan saudara sudah menerima berita Injil, berkatnya apa saudara? Bahwa kita orang yang benar karena iman, orang yang dibenarkan karena iman akan hidup. Amin. Saya dan saudaralah orang itu. Bahwa kita percaya, kita dibenarkan bukan karena kelakuan baik kita, bukan karena jasa-jasa kita, bukan karena kesalehan kita. Itu agama-agama lain, ajaran-ajaran di luar firman Tuhan. Tetapi dalam firman Tuhan kita diajarkan bahwa kita dibenarkan oleh karena kasih karunia dalam berita Injil, sehingga kita percaya. Dan kita dibenarkan karena iman. Dan orang yang sudah dibenarkan karena iman ini akan hidup. Maka sebagai ucapan syukur orang-orang yang lahir baru, tabiatnya berubah dan hidupnya menjadi baru. Dan masa depannya pun menjadi baru. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan ini. Lakukan firman Tuhan ini. Bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Yang pertama sikap kita apa? Tindakan kita. Jangan malu terhadap Injil. Banggalah saudara dan saya. Karena kita menjadi pewaris-pewaris Allah yang akan menerima kerajaannya. Yang kedua, beritakanlah Injil. Sebab Matius pasal yang ke-28 mengatakan, pergi jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan.